orang Cina yang menjualkan pempek itu setiap pagi dengan menyebutkan pempek seperti lalu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Miraselo dan Miraseli dimanapun berada. Selamat datang di Mirakes, Mirakom Podcast. Pada podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat cantik. Bintang tamu kita yang sangat luar biasa, Profesor Komunikasi pertama di Sumatera Selatan, Prof. Hajar Isna Wijayani, MSI, PhD. Selamat siang, Prof. Selamat siang, apa kabar? Alhamdulillah baik, Prof. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita mau bincang-bincang sama Prof tentang digital kreatif dalam pengembangan kearifan lokal di Palembang nih, Prof. Oh ya. Kan beberapa pertanyaan sama Prof, ada juga mungkin nanti Prof juga bisa memberikan motivasi untuk generasi milenial nih di Sumatera Selatan khususnya Palembang supaya bisa lebih tertarik, bisa lebih berinisiatif untuk mengembangkan kearifan lokal yang ada di Palembang ini. Kita langsung saja mungkin Prof ke pertanyaan kita yang pertama. Nah, yang pertama nih Prof. Susah-susah nanti nggak bisa jawab. Baik. Nah, yang pertama nih, menurut Prof Isna, apa sih makna komunikasi itu? Makna komunikasi itu sebuah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung seperti ini bertatap muka maupun tidak langsung nanti menggunakan media untuk merubah pendapat, sikap dan perilaku, baik menggunakan bahasa-bahasa, simbol-simbol yang saling dimengerti. Jadi berkomunikasi itu maknanya harus saling dimengerti. Jadi komunikasi itu juga merupakan sesuatu yang akan selalu kita lakukan dalam kehidupan kita ya Prof. Komunikasi itu sepanjang masa ya. Komunikasi itu dilakukan sejak bayi dalam kandungan sampai mau menghadapi sakaratul maut. Jadi itu adalah selalu berkomunikasi. Jadi itu ya tentang komunikasi. Ya, komunikasi itu berlangsung sepanjang hayat, selama hidup di kandung badan selalu berkomunikasi. Orang diam pun dia berkomunikasi. Sangat menarik ya, Miraselo dan Miraseli tentang komunikasi itu. Kita selanjutnya nih Prof, di era revolusi 5.0 ini Prof, ada banyak sekali nih jenis-jenis media dalam berkomunikasi. Terjadi kemunculan media-media baru dalam komunikasi. Mungkin ada perbedaan antara komunikasi zaman dulu dengan sekarang. Nah, ada banyak jenis media dalam berkomunikasi, salah satunya adalah media digital. Nah, menurut Prof Isna, apakah media digital ini cukup efektif sebagai media dalam berkomunikasi atau bagaimana Prof? Dunia ini berkembang ya, dari zaman batu kemudian sampai kepada bertahap-tahap maju seperti sedikit dan sekarang masih pada zaman digital. Nah, yang jelas bahwa komunikasi itu berlangsung juga bertahap. Kalau dulu berkomunikasi itu tidak bisa bertemu menggunakan media, tidak menggunakan yang sekarang pakai semuanya digital, tapi menggunakan kurir-kurir. Jadi orang disuruh untuk menyampaikan pesan. Kemudian juga dilatihlah burung-burung merpati, dilatih untuk menyampaikan pesan. Oleh karena itu banyak ditiru bahwa merpati itu adalah orang yang menghubungkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau di Indonesia itu dulu ada pesawat terbang namanya pesawat merpati, tetapi kemudian tidak terbang lagi. Dan merpati juga kalau tidak dilatih dia suka ingkar janji. Kalau dikasih pesan, pesannya tidak disampaikan. Nah, itu adalah merpati ingkar janji. Nah, berkomunikasi juga tidak langsung seperti ini. Kalau dulu ada koran, kemudian dulu bentuknya mungkin ditulis di daun-daun, di daun lontar, ditulis bukan menggunakan tinta tapi menggunakan dalam tulisan. Yang penting pesan itu sampai. Kemudian dari kulit-kulit lembu, kulit
kulit minat yang digunakan itu luar biasa besar. Lalu berkembang lagi menjadi, kalau di Romawi itu namanya Akta Jurnal. Akta Jurnal masuk ke Indonesia menjadi jurnalis. Nah, di negara Roma itu kalau masyarakat mau tahu apakah kegiatan kerajaan ini akan ditulis di depan kerajaan, itu seperti kolam dinding yang mereka sebut dengan Akta Jurnal. Disitulah dibuat jadwal-jadwal kegiatan raja, dan orang yang mau ke pasar, mau lewat di sana berjalan kaki untuk mengetahui apa saja kegiatan raja. Kemudian berkembang lagi setelah ditulis di papan depan kerajaan itu berubah menjadi surat-surat yang ditulis di media-media yang belum menjadi kertas, itu disebar-sebarkan. Lalu juga menggunakan pengeras suara, dan itu disiarkan di depan istana. Kemudian setelah ada kendaraan yang dulu bukan beroda bulat ya, tapi beroda satu tempat, itu disiarkan berkeliling-keliling kota. Lalu berubah lagi setelah zaman masuk revolusi industri, ada mesin-mesin, lalu ada juga sepeda yang rodanya sudah bulat, maka orang menyiapkan dengan menggunakan sepeda-sepeda tersebut. Lalu berubah lagi bertahap-tahap, dan itu ada dalam bentuk tulisan yang di dalam cetak. Lalu setelah berkembang lahirlah radio pada abad ke-1800. Setelah radio baru ada televisi. Dan televisi itu kalau di Indonesia ada perayaan Ganepo ya di Stadion Senayan Jakarta, itulah pertama kali dibuat. Dia ada akhirnya televisi Republik Indonesia pada bulan, kalau tidak salah, bulan Agustus tahun 1962 ya. Ada yang tahu itu sejarahnya. Dan dulu siaran-siaran itu dari televisi pusat tidak sebagus sekarang, jadi seperti kacang hijau gambarnya di screen layar itu. Lalu setelah dibuat satelit, lalu Palembang ada televisinya pada tahun 1970-an. Dan setelah adanya TV swasta, ini kita pakai parabola di Palembang ini. Sekarang sudah tidak pakai parabola lagi, tapi sudah pakai set-top box ya, itu digital. Kalau dulu tidak bisa langsung menerima siaran, sekarang sudah sangat bagus. Dan dulu di Palembang tidak ada televisi lokal. Pada tahun 2006 baru ada televisi lokal yang pertama adalah Partipi dan Sriwijaya. Itu orang berkomunikasi. Begitu juga koran yang ada di Palembang ini. Di Palembang baru ada harian pada tahun 1988. Berarti sangat panjang nih proses perkembangan komunikasi itu. Ya. Nah, buat sobat-sobat generasi milenial nih, Miraselo dan Miraseli, jadi seperti itu proses perkembangan komunikasi ini sangat panjang sampai sekarang kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan media digital yang sangat mudah sekali. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Prof. Nah, jadi dengan adanya media digital ini, maka muncul pula istilah digital kreatif, yang mana istilah digital kreatif ini disebut sebagai pemanfaatan dari media komunikasi digital tersebut. Nah, menurut Prof. Dengan munculnya hal-hal seperti ini, apakah ini merupakan hal-hal yang positif atau sebaliknya? Ya, ada positif dan negatifnya. Yang jelas kita mengambil secara positif. Jadi dengan adanya digital itu mempermudah
ada orang untuk melakukan komunikasi, menyampaikan informasi, mengirim, menerima, dan proses penyampaiannya. Jadi kalau digital itu yang tadinya analog, yang masih ada hambatan, sekarang adanya digital itu tidak lagi ada hambatan, semuanya terang asalkan peralatan yang digunakannya itu yang terbaik ya. Nah, mengapa digital ini perlu kreatif? Karena tidak bisa, kalau zaman dulu ngomong saja, kita ngomong, ketemu orang, bersalaman, lalu ada rapat, nanti ketemu lagi di kota mana. Nah, sekarang dengan adanya digital itu tidak harus bertemu secara tatap muka, tetapi mukanya itu bisa dilihat. Dan itulah kemudian ada Zoom, kemudian ada interaktif communication, ada virtual communication. Karena komunikasi itu yang pertama adalah personal communication, dibagi lagi menjadi interpersonal dan intrapersonal. Tahu kan? Pasti tahu interpersonal dan intrapersonal. Kalau interpersonal itu satu dengan satu ngomong, kalau intra itu komunikasinya tidak dilihat. Misalkan berbicara dengan diri sendiri, berbicara dengan Tuhan, berdoa, sembahyang, itu komunikasinya tidak terlihat, tetapi komunikatornya ada. Nah, apakah itu juga akan mempengaruhi? Ya, karena transcendental communication itu yang berbicara tidak mengetahui menggunakan komunikasinya. Jadi nanti kalau berkomunikasi sekarang ini kita berkomunikasi di dua dunia, yaitu dunia maya dan dunia nyata. Nah, kalau digital itu kebanyakannya adalah komunikasi di dunia maya, tetapi digital juga bisa digunakan pada saat proses-proses pembuatan. Dan untuk menghasilkan produk komunikasi, maka kita memerlukan konten kreator. Konten kreator itu biasanya semua orang akan bisa memproses komunikasi itu menggunakan alat-alat yang digital. Jadi kalau dulu ngomong langsung direkam, sekarang juga ngomong direkam, tetapi alat-alatnya itu lebih banyak lagi. Nah, oleh karena itu seorang konten kreator itu bisa juga dia menjadi yang membuat, kemudian menyiarkan, lalu juga dia yang akan membranding semua pesan-pesan yang disampaikan. Jadi sangat kreatif sekali, sehingga diperlukan pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa kreatif agar bisa menghasilkan suatu produk komunikasi. Ngerti nggak itu ngomong gitu? Iya, ngerti. Jadi menurut Prof. Isna mana yang lebih efektif antara proses komunikasi yang dulu dan sekarang sesuai video? Ya, kalau dulu itu memerlukan waktu yang lama, memerlukan efek yang lama, waktu yang tertunda. Kalau sekarang ini lebih interaktif, lebih langsung terlihat hasilnya, lebih langsung digunakan atau tidak, dan itu mempersingkat waktu di dalam berkomunikasi. Jadi kalau mau berkomunikasi dengan orang yang jauh, cukup kita duduk di sini saja. Ataupun kalau kita mau melihat negara luar, kita tidak harus pergi ke sana, bisa melihat cerita-ceritanya melalui media-media baru yang diberikan. Karena terjadinya digitalisasi ini sejak orang mengetahui ada internet. Tanpa internet maka tidak akan ada digitalisasi, dan internet juga itu bertingkat-tingkat mulai dari sederhana sampai sekarang yang disebut dengan disruption digitalisasi. Jadi dunia yang ada di maya itu lalu lintasnya luar biasa banyak sekali, sama dengan lalu lintas yang ada di dunia nyata. Berarti sangat banyak sekali sangat manfaatnya, tapi juga karena saking canggihnya alat-alat yang ditemukan itu juga bisa digunakan secara negatif, bisa menipu orang-orang yang tidak tahu, orang yang gaptek bisa ditipu. Oleh karena itu sekarang dianjurkan dari anak kecil sampai kepada nenek-nenek itu harus belajar berkomunikasi menggunakan digitalisasi. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang Prof, bahwa sekarang ini sedang ramai di media sosial khususnya tentang pengembangan kearifan lokal di Palembang khususnya. Nah, bagaimana tanggapan Prof
nggak tentang hal tersebut? Ya, jadi gini, walaupun sifatnya apapun kita berkomunikasi, tetapi kalau kontennya itu tidak diupdate, maka orang tidak akan tahu. Karena orang sudah berkomunikasi dengan menggunakan alat-alat digital. Maka kearifan lokal itu harus dirubah dari yang tadinya dikomunikasikan secara sederhana, sekarang harus dibuat kontennya itu direkam, diproses, kemudian di-outputkan, maka orang mengerti. Misalkan kearifan lokal yang ada di Kota Palembang yang paling terkenal itu adalah makan pempek. Ternyata makan pempek itu kalau tidak dibuat kontennya, orang tidak tahu bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara menyajikannya di acara apa saja. Sekarang pempek itu bukan hanya makanan untuk misalkan anak-anak SD, ya semua orang sampai masuk ke istana presiden pun dengan adanya perkawinan dari yang rendah sampai yang tinggi itu biasanya menyajikan pempek. Lalu siapakah yang sering makan pempek? Itu orang Palembang. Di orang Palembang itu punya kebiasaan sebentar saja meninggalkan Kota Palembang sudah rindu dengan pempek. Nah, orang yang datang ke Palembang yang belum pernah makan pempek, maka diajarkan, dikenalkan makan pempek, biasa dia juga akan ketertarikan lagi dan rindu dengan pempek. Oleh karena itu segala seluk-beluk tentang pempek dari A sampai dengan Z itu harus di konten kreatifkan agar orang mengetahui dengan paham, dengan jelas bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara memakannya, di mana bisa mendapatkannya, dan untuk acara-acara apa saja. Seperti itu. Jadi orang itu tidak hanya tahu nama pempek, tapi orang itu tahu apa sih pempek. Mengenal filosofinya. Kalau nggak salah filosofinya itu sedang disusun ya. Tapi yang jelas bahwa dengan pempek itu bisa mempererat komunikasi, silaturahim, memperlancar komunikasi, kemudian menegakkan suasana, menghilangkan ketegangan, dan banyak lagi. Nah, dulu waktu misalkan ibu lagi sekolah di Malaysia atau lagi ke Jepang dan sebagainya, memperkenalkan pempek itu, dan mereka akan merasa bahwa artinya terlihat itu cukanya. Lalu ternyata di setiap negara itu juga ada jenis yang sama dengan pempek. Di Jepang ada, di Malaysia ada, kemudian apalagi di negara-negara Cina, ya. Dan ternyata memang pempek itu dikenalkan oleh katanya orang Cina yang memperdagangkan, orang Cina yang menjualkan pempek itu setiap pagi dengan menyebutkan pek seperti lalu disebutkan maka pempek gitu. Ya, dan filosofinya banyak sekali ya, dari katanya di dalam adonan pempek itu terkandung makna-makna yang akan menjadikan lidah kita itu lebih bisa segar. Setelah dicelup dengan cukanya tambah segar lagi. Lalu lahirlah juga budaya orang Palembang, yaitu budaya ngirup cukong. Pernah dengar budaya ngirup cukong? Nah, kan kalau kita tiap hari mau kemana aja, mau ditraktir, pasti yuk makan pempek, tinggal pilih aja tempatnya dari A sampai dengan Z. Pempek ada yang di kafe, ada yang di warung, ada yang di junjung, di jinjing, ada yang di restoran, ada di bandara, macam-macam. Dan harganya juga macam-macam dari A sampai dengan Z. Nah, ayo generasi milenial Palembang, Mirasela dan Mirasela di Palembang, ayo jujur, siapa nih yang baru tahu sekarang filosofi dari pempek, filosofi dari ngirup cuko? Nah, ini juga kebiasaan orang makan pempek itu berkaitan dengan perkembangan media yang ada di Kota Palembang. Jadi media cetak yang ada di Kota Palembang itu dulu susah sekali untuk itu, karena orang Palembang lebih suka beli pempek daripada membaca koran, membeli koran. Kalau mau baca mau, tapi membelinya tidak, karena dulu harga sebuah satu pempek itu lebih murah daripada satu buah koran. Dan orang akan berpikir lebih segar makan pempek daripada membaca koran. Tetapi kemudian pada tahun 1980
86 sampai 88. Kalau di Indonesia dulu itu kalau mau memberikan surat kabar itu harus pakai SIUP ya, surat izin usaha penerbitan pers yang syaratnya banyak sekali dan tidak semua orang bisa bersiup. Lalu adalah kerjasama ataupun kolaborasi antara SIUP yang ada di daerah yang sudah memiliki izin penerbitannya dengan grup-grup koran yang besar di Jakarta, misalkan dengan grup Kompas, kemudian dengan Jawa Pos, lalu dengan Pikiran Rakyat. Nah di Palembang itu salah satunya bekerja sama dengan grup Kompas yang ada dulu adalah tidak salah surat kabar Selatan kemudian menjadi Sriwijaya Post, dan orang-orang itu yang diajarkan pertama kali punya harian oleh Sriwijaya Post seperti itu. Kalau tidak ada Sriwijaya Post tetap saja orang Palembang tidak mau beli koran. Nah setelah ada harian itu baru orang Palembang diajarkan bagaimana memasang iklan di media, berkomunikasi menggunakan surat kabar, lalu membeli barang-barang dari iklan-iklan di surat kabar, begitu seterusnya sampai terbitlah koran yang besar kedua setelah Sriwijaya Post itu adalah Sumatera Express. Sumatera Express. Ya. Jadi itu sejarahnya, dan kemudian tadinya orang Palembang itu kalau beriklan dari mulut ke mulut mau beli apa dipasang gelas. Sekarang sudah menggunakan media yang mengajarkan adalah Sriwijaya Post dan Sumatera Express. Ada iklan kecil, ada iklan display, ada iklan yang besar, ada iklan yang setengah halaman, ada seperempat halaman, ada sehalaman penuh. Nah iklan itu ternyata bisa menghidupi orang yang ada di jadi Palembang itu harus berterima kasih kepada surat kabar yang ada di Kota Palembang yang sudah mengajarkan untuk berkomunikasi. Lalu kalau ada wisuda anak-anak mulai dari SMP ada wisuda sekarang, dan mereka akan memasukkan dirinya ke FPI-nya, dia mengiklankan dirinya membayar, dan ramai-ramai ibu-ibu guru itu mengumpulkan uang biar masuk di koran, karena masuk di koran itu bisnis yang biasa. Kalau kita kembali berbicara tentang kearifan lokal nih, ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Palembang ini sebenarnya mempunyai banyak sekali kearifan lokal, akan tetapi masih cukup minim dalam hal pemberdayaannya. Menurut Prof. Isna, dengan adanya digital kreatif ini, apakah akan bisa berdampak positif terhadap pemberdayaan kearifan lokal di Palembang ini? Bisa, asal yang mau berkreatif itu mau melakukannya. Ya. Dan dimulai misalkan dengan kalau 17 Agustus itu ada lomba apa di sini musik? Lomba bidar ya. Ya, nah, lomba bidar itu sebaiknya dibuat dengan konten kreatif yang menarik hati luar biasa sehingga orang menontonnya itu dengan penuh semangat, penuh pemahaman, dan juga mengetahui lebih dalam tentang bidar itu. Itu adalah salah satu yang ada di Kota Palembang. Kemudian juga jembatan Musi itu adalah jembatan yang luar biasa dibangun ya dari Pampasan ke Telang. Itu juga bisa dikenalkan kepada masyarakat, baik pada generasi yang ada di dalam negeri, di luar kota, dan di luar negeri, dan sangat terkenal sekali. Kota Palembang itu kalau orang laju itu tidak akan bisa ke Palembang karena tidak ada jembatannya. Dulu pakai perahu, baru sekarang ada jembatan Musi 4, ada Musi 6, itu sangat berpengaruh sekali kepada orang-orang yang ada di sini. Jadi kita ini hidupnya di dulu ya, kalau mau ke seberang tuh mau ke kota, tapi sekarang sudah kota semua. Itu salah satunya itu, kemudian pempek, lalu baju adat Kota Palembang, songket, kemudian rumah-rumah yang ada di Sumatera Selatan itu juga ada lokal.
Dan kalau di Palembang ini banyak sekali tempat wisatanya yang semuanya belum dikontenkan secara full. Iya. Padahal kalau kita lihat, kita ketahui bahwa sekarang ini sudah banyak konten kreator nih dari Palembang, seperti ada juga selebgram, TikTokers yang cukup mumpuni di dunia media sosial. Ya. Tapi kebanyakan dari mereka belum mempunyai inisiatif. Baru cerita-cerita Iya. sederhana dan yang hanya untuk hiburan-hiburan kecil ya. Iya. Nah sekarang coba diambil salah satunya, diajak semuanya untuk membicarakan ataupun mengangkat kearifan lokal tersebut. Terus saya percaya kalau sudah di konten kreatorkan, sudah dibuat tulisan-tulisan ataupun cerita-ceritanya, kan sama dengan kita bertutur ataupun bercerita tentang yang ada di kota Palembang ataupun di Sumatera Selatan, maka orang lain akan mengetahuinya. Dan itu yang harus dilakukan oleh generasi muda, mahasiswa komunikasi, bekerja sama ya dengan misalkan dinas pariwisata, dengan dinas pendidikan, itu bisa menghasilkan. Makanya bisa bekerja sama, berkolaborasi, mencari networking yang sangat luas sekali. Untuk konten kreator itu sebenarnya kalau mereka mau memberdayakan ini, justru ini bisa menjadi hal yang baik untuk mengangkat citra positif mereka sendiri kan. Iya. Jadi kalau kita sudah dipercaya membuat satu konten kreator tentang kearifan lokal, apalagi ya yang sudah mau bilang misalkan acara Ningko, di acara anak muda, nah Ningko itu juga bisa masuk di kafe-kafe kan, buat acara di situ, lalu dibuat kontennya itu dengan menarik, itu juga menjadi sebuah produk atau hasil karya yang luar biasa. Dan nanti kalau misalkan sebuah produk itu sudah dihasilkan, tinggal lagi bergiliran untuk konten-konten yang lainnya. Jadi siapa yang akan memajukan adalah kita sendiri. Jadi untuk para generasi Palembang khususnya Miraselo dan Miraseli, ayo kita sama-sama semangat untuk memberdayakan kearifan lokal yang ada di Palembang untuk para konten kreator, selebgram, maupun tiktokers. Nah, untuk Miraselo dan Miraseli semuanya dimanapun berada, di acara ini, podcast ini ditayangkan secara langsung live di Instagram @miracom.tv. Nah, selanjutnya Prof, apakah ada pesan-pesan dari Prof Isna untuk generasi muda yang sedang belajar dan berjuang meraih cita-cita di dunia komunikasi, mungkin seperti Suci yang sekarang sedang duduk di bangku mahasiswa sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, dan buat teman-teman juga Miraselo dan Miraseli yang mungkin ada pertanyaan untuk Prof Isna, boleh dituliskan di kolom komentar Instagram @miracom.tv. Ini ada pertanyaan dari Instagram dari @dinda_nard_. Bagaimana keterkaitan media sosial sebagai tren penyebaran kearifan lokal yang ada di Palembang? Terima kasih. Baik, terima kasih Dinda atas pertanyaannya. Boleh dijawab, Prof? Ya, sekarang media sosial itu siapa saja boleh memproduksi. Tidak ada pemeriksaan kalau yang menggabung, kalau itu harus melalui kelembagaan. Sekarang kita bebas untuk berkreasi. Oleh karena itu apa yang kita ketahui, kita bisa sampaikan di media sosial, asal saja kontennya itu tidak mengandung unsur sara, tidak menyinggung perasaan seseorang, terutama agama, ras, dan suku. Kemudian yang paling menarik, yang paling penting adalah konten itu menarik, kemudian bisa ada unsur pendidikannya, ada unsur informasinya, dan ada unsur kontrol sosialnya, lalu ada unsur terutama untuk daya beli sebagai komoditi jual di dunia perekonomian. Nah biasanya yang banyak melakukan konten-konten menarik ini, dia akan digital ini mempermudah segalanya. Kita tetap harus belajar. Jangan lupa membaca boleh membaca secara manual, juga boleh membaca secara digital, dan selalu melakukan inovasi-inovasi terbaru
yang berbeda dengan zaman dahulu kala. Kalau zaman dahulu kala ya seperti ngomong biasa, Iya. tapi sekarang harus diramu dengan musik, Iya. dengan warna, dan juga dengan efek-efek suara, lalu dengan kata-kata yang menarik hati. Kembali kepada mandirinya masing-masing. Baik, terima kasih Prof. Mungkin sampai di situ pertanyaan kita hari ini. Terima kasih atas ilmu Ya. yang sudah dibagikan kepada Sobat Miraselo dan Miraseli, yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk semuanya Sobat Miraselo dan Miraseli dimanapun berada, baik itu generasi milenial maupun generasi-generasi selanjutnya. Itu saja untuk podcast kita hari ini. Sampai di sini, sampai bertemu di podcast kita yang selanjutnya. Terima kasih Sampai jumpa lagi, Prof. selalu Sukses bahagia, ya, sukses kreatif, selalu. dan sehat selalu.